adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergerak. Kita angkat satu pujian. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di dalam apa? Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Silahkan duduk. Oke, sekarang adik-adik kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau minta Roh Kudus untuk datang, untuk mengurapi kita, mengurapi hidup kita. Oleh karena itu kita angkat satu penyembahan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa
pada pagi hari ini kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuhan tolong beserta dengan kami Tuhan selama kami melakukan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri karena kita mau kembali memuji Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan sudah tercurah di tempat ini. Yuk, mari kita angkat satu pujian Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Kita ulangi lagi dari awal. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah angkat pujian bahwa Roh Kudus Tuhan tercurah di tempat ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini.
Kita mau ulangi dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, sama-sama kita bangkit dari, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kita mau katakan sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yuk, sama-sama kita masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal kami puji-pujian Tuhan hingga pertengahan saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin kami, Tuhan, Tuhan yang terus sertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami, Tuhan, bisa menjadi buah untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak-kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi, Tuhan, supaya apa yang disampaikan kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kalian Kak Ina jadi malu, lagi ngelamun Kak Inanya, jadi malu. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Ina jadi malu nih, jadi gak konsentrasi. Kalian tadi ngeliat ya apa yang Kak Ina pikirkan ya, apa yang Kak Ina bayangkan ya. Kalian lihat ya, luar biasa indah ya kalau kita bisa kembali ke Firdaus, kita bisa kembali ke Taman Eden. Wah,
Kaina lagi membayangkan semuanya indah, semuanya damai, semuanya tenang, semuanya wah, nyaman banget rasanya. Tahu nggak kalian? Kalau Allah Bapa itu menginginkan kita semua untuk kembali ke Taman Eden, untuk kembali ke Firdaus, untuk kembali kepada Allah Bapa, untuk kembali tinggal dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita manusia yang sudah terpisah dari Allah karena dosa, Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menjadi juru selamat, menjadi pendamai, menjadi juru selamat bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sudah mati, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya di dunia. Nah, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tapi dia bukan mau meninggalkan kita. Tugas saya sudah selesai, kata Tuhan Yesus. Terus dia, dadah murid-murid, selamat tinggal manusia. Udah aja gitu. Enggak, Tuhan Yesus berjanji kepada manusia bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus? Roh Kudus adalah seorang penolong. Seorang penolong? Iya, penolong, karena kita tidak akan bisa jalan di atas firman Tuhan kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tujuan kita adalah Allah Bapa, dan Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui jalan di atas Yesus. Yesus itu apa? Yesus itu adalah firman Allah. Ingat ya, Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ingat ya, baca sendiri baca nih setelah firman Tuhan ini, baca ya Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus itu adalah firman Allah. Nah, kita manusia yang mau sampai kepada Bapa harus melalui Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan firman Tuhan, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, kalau kita tidak dituntun oleh Roh Kudus? Kita tidak akan mampu. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita manusia untuk sampai kepada Bapa, berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, berjalan di atas firman Tuhan. Nah, jadi peran Roh Kudus itu adalah untuk menolong kita sampai kepada Bapa. Nah, pagi hari ini Kaina akan bahas 4 peran Roh Kudus. 4 peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. 4 peran. Yang pertama, peran sebagai penolong. Ya, seperti yang tadi Kak Ina sudah bilang, bahwa Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita dalam menjalani hidup di atas jalan firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhannya. Kita buka Alkitabnya di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, firman Tuhan bilang apa? Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain,
yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita berjalan di atas firman Tuhan. Peran Roh Kudus yang kedua adalah penghibur. Di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, peran Roh Kudus yang kedua tadi apa? Penghibur. Dialah yang akan menghibur kita ketika kita putus asa, ketika kita sedih, ketika kita patah semangat. Roh Kudus yang akan menghibur kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Firman Tuhan yang pernah kita dengar akan diingatkan oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita, sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Itulah peran Roh Kudus yang kedua. Jadi tadi yang pertama apa? Roh Kudus itu sebagai penolong. Yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Di 1 Korintus 12 ayat 4-11. Apa saja sih karunia roh yang bisa Roh Kudus berikan kepada kita? 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada yang seorang, dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi yang ketiga, Roh Kudus berperan untuk memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Apa saja karunia-karunia roh itu? Yang barusan kita baca. Tapi Kak Ina gak akan menjabarkannya hari ini tentang karunia roh. Nanti di minggu depan kalian akan belajar tentang karunia roh. Ya. Yang keempat, peran Roh Kudus yang keempat. Yang pertama tadi apa? Sebagai penolong. Yang kedua, penghibur. Yang ketiga, memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Dan yang keempat adalah memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. 1 buah roh. Dengan berapa unsur? 9 unsur. Di mana? Kita baca ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi peran Roh Kudus itu ada berapa? 4. Apa aja? Penolong, penghibur, memberikan kepada kita karunia-karunia roh. Yang keempat adalah memampukan kita untuk menghasilkan buah roh. Semua ini
diperlukan oleh kita manusia selama kita hidup di dunia, selama kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan jatuh. Kalau tidak, kita akan putus asa. Kalau tidak, kita akan merasa tidak mampu. Sudahlah, terlalu jauh lah Allah Bapa itu. Tapi enggak, Allah Bapa itu Allah yang sangat merindukan kita manusia untuk tinggal bersama dengan Allah Bapa. Sehingga Allah Bapa mengirim Yesus untuk menjadi jalan supaya kita manusia bisa kembali kepada Allah Bapa. Nah, untuk jalan di atas firman Tuhan itu memang tidak mudah. Untuk berjalan di atas kebenaran firman Tuhan itu tidak mudah. Makanya kita memerlukan Roh Kudus. Disinilah Roh Kudus sangat berperan dalam kehidupan kita selama kita di dunia. Selama kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan itu memang janjinya Yesus, kamu akan menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan tugas kita juga untuk menjadi saksi Tuhan. Seperti di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas sorga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus turun ke atas kita supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Karunia Roh dan buah Roh yang Roh Kudus berikan kepada kita itu adalah bekal supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Karunia Roh, buah Roh, penyertaan Roh Kudus itu bukan untuk gaya-gayaan, itu bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk menjadikan kita saksi Kristus, mengajak semua manusia untuk menjadi murid Yesus. Seperti perintah Yesus sebelum Yesus naik ke atas surga. Supaya semua manusia bisa kembali kepada Allah Bapa. Ya, mau memberitakan firman Tuhan? Mau, benar. Ya, janji firman Tuhan, kita akan menerima Roh Kudus. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu menjadi ayat hafalan kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu ayat hafalannya kita ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yo, baca sama-sama sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita tutup dalam doa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan utus ke dalam kehidupan kami. Untuk menjadi penolong, untuk menjadi penghibur, untuk memberikan kepada kami karunia-karunia roh. Dan untuk memampukan kami menghasilkan buah roh. Supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya kami bisa hidup berjalan di atas kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa sampai kepada Allah Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada, untuk menjadi saksi Tuhan dan menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, seperti perintah Tuhan sebelum naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk Roh Kudus Tuhan yang selalu memimpin kami, menolong kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh tinggal selalu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan.
yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian melakukan firman Tuhan loh.